Nafasku menciptakan kasih, menciptakan kasih. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dan ajarku berdiam dekat di hatimu. Shalom, kita berjumpa lagi di ibadah online Pesat Community. Saya percaya saat kita mengikuti ibadah, kita akan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan dan berdoa. Ada beberapa tips mengikuti ibadah secara online. Pertama, konsentrasi. Fokus pada ibadah dan jangan biarkan perhatian Anda beralih ke hal yang lain. Kedua, ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan. Mari hadirkan atmosfer surgawi di rumah Anda. Ketiga, buka hati dan perhatikan khotbah. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan hadir di rumah Anda. Dan keempat, mari ikuti ibadah sampai akhir. Jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Senang sekali pagi hari ini kita boleh bersama-sama dalam ibadah online Pesat. Pada hari ini 10 Agustus, bersama-sama kita menaikkan ucapan syukur kita, terima kasih kita, penyembahan kita kepada Dia yang memberi kita kesempatan menjadi rekan sekerjanya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar di dunia ini. Tidak cukup hanya 1 mil. Kita diminta untuk memberikan hidup kita seluruhnya, karena Dia sudah memberikannya terlebih dahulu, hidupnya bagi kita. Telah kudapati kasih yang sejati. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama, mengawali persekutuan kita pagi hari. Sejati yang mampu mengubahkan hati, kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Telah kudapati kasih yang sejati, ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hati, kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Semua yang terbaik
bersyukur bersama pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan saat ini ya Bapa, di tengah-tengah ibadah kami mau memuji memuliakan Engkau. Kami juga rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan mengurapi kami. Biarlah nantinya kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan mengajar kami, menolong kami untuk bisa memberikan hidup kami lebih baik lagi, lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan mengangkat satu pujian. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani. Hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan bagi kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu, di dalam kerajaan-Mu. Shalom. Selamat pagi, puji Tuhan kita jumpa kembali dalam persekutuan ibadah raya Pesat. Senang sekali dari kota sejuk, kota Tomohon saya bisa menyapa Bapak Ibu, rekan-rekan semua di seluruh penjuru tanah air. Sungguh tak dapat dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 membatasi kita dalam banyak hal. Tetapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, selama musim pandemi COVID-19 ini kita mengalami banyak sekali lompatan. Ya. Salah satu hal nyata yang dapat saya lihat adalah kalau pada masa-masa sebelumnya persekutuan-persekutuan semacam ini hanya mungkin kita alami, kita nikmati 4 tahun sekali. Tapi kali ini bahkan kita bisa ngumpul bersekutu setiap minggu. Menurut saya ini adalah suatu lompatan besar. Tentu kita berharap dan terus berdoa bahwa melalui persekutuan-persekutuan semacam ini kita semakin terikat kuat di dalam visi besar, yaitu bahwa pada tahun 2047 Pesat menjadi pelaku utama dalam membangkitkan pemimpin gereja dan masyarakat yang berjuang bagi kepentingan anak miskin pedesaan di bangsa-bangsa. Misi memuridkan anak desa seutuhnya untuk mencapai puncak potensinya. Usia 0 sampai 18 tahun adalah hal penting untuk membangun kerajaan Allah yang dipercayakan khusus buat Pesat. Tentu ada banyak hal penting lainnya, tapi ini yang Tuhan percayakan kepada Pesat. Ini yang Tuhan percayakan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dalam
mengerjakan misi besar ini, kita mengembangkan budaya dalam tuntunan core value. Ada 5 nilai yang kita anut dan kembangkan bersama, yaitu integritas, unggul, inovasi, berani, dan kerjasama tim. Salah satu dari kelima nilai tersebut menjadi topik yang dipercayakan kepada saya saat ini, yaitu unggul. Ketika saya mempelajarinya, saya menemukan bahwa sangat minim referensi tentang unggul. Asumsi pertama saya adalah tidak banyak orang yang tertarik untuk mendalami hal unggul. Umumnya orang sudah sangat paham hal unggul ketika melihat buah, tindakan, atau perbuatan yang lebih baik. Contohnya ketika seseorang menanam 3 buah pohon tomat, salah satu di antaranya berbuah lebat, maka orang akan berkata tomat tersebut unggul. Atau dalam suatu pertandingan, ketika salah satu regu memenangkan pertandingan, maka orang akan berkata tim tersebut unggul. Sayangnya, kesimpulan semacam ini membuat banyak orang menanggapi hal unggul itu sebagai suatu yang kebetulan atau faktor keberuntungan saja. Nah, Pesat memberikan definisi unggul adalah selalu melakukan yang terbaik. Saya mempelajari ternyata apa yang dapat benar-benar disebut unggul yang sesungguhnya hanya ada di dalam agenda kerajaan Allah. Berdasarkan visi dan misi, maka unggul yang ada dalam nilai Pesat ini adalah unggul yang standarnya adalah standar kerajaan Allah. Jadi referensi tunggal hal unggul tersebut adalah Alkitab. Nah, Bapak Ibu, melalui kesempatan ini saya ingin berbagi 3 poin penting. Poin yang pertama yaitu potensi unggul. Tentu dimulai dari potensi. Poin yang kedua adalah pribadi yang unggul. Biasanya hal unggul berkaitan dengan pribadi. Ini berhubungan dengan sifat atau karakteristik yang melekat pada pribadi. Pertanyaannya adalah manusia atau pribadi seperti apa yang memenuhi kualifikasi sebagai pribadi yang unggul. Poin yang ketiga yaitu kriteria tindakan yang unggul. Hal lain di mana unggul dapat kita jumpai adalah di dalam perbuatan, tindakan, atau buah, hasil. Pertanyaannya adalah kriterianya apa? Itu 3 poin yang akan saya bagikan pada kesempatan ini. Kita mulai dari poin pertama. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi unggul yaitu lebih tinggi daripada yang lain atau melebihi yang lain. Tapi hal yang menarik adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan benih atau bibit sebagai salah satu gambaran. Kita tahu bersama bahwa benih itu adalah hal yang esensi pada suatu tumbuh-tumbuhan. Benih adalah organisme tumbuh-tumbuhan yang esensial yang memungkinkan kelangsungan jenisnya dapat terus berkesinambungan. Firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 11 dikatakan, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhannya berbiji, segala jenis pohon buah-buahannya menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Untuk menjamin kesinambungan tumbuh-tumbuhan di bumi, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan berbiji, pohon buah yang menghasilkan buah yang berbiji. Jadi buah yang unggul bukanlah suatu yang terjadi serta-merta, bukan pula kebetulan atau faktor keberuntungan, tetapi sebuah proses yang berkesinambungan dari hal yang paling dasar, esensi, yaitu benih. Itu sebabnya jauh sebelum muncul buah yang lebih baik, yang sering kita sebut sebagai unggul, potensi unggul itu sudah ada, yakni ada di dalam benih atau benih itu sendiri. Poin yang kedua yaitu kriteria pribadi yang unggul.
1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan tidak dapat berbuat dosa lagi karena ia lahir dari Allah. Benih unggul adalah benih yang lahir dari Allah atau benih ilahi. Dengan kata lain, pribadi yang unggul kriterianya hanya satu, yaitu harus dilahirkan oleh Allah. Dari semua ciptaan Allah, manusia adalah ciptaan yang paling unggul. Mengapa? Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi kita tahu bersama bahwa dosa telah merusaknya. Melalui karya penebusan, kita yang percaya kemudian dilahirbarukan. Dan kita disebut sebagai anak-anak Allah. Benih yang telah rusak oleh karena dosa itu dilahirkan kembali menjadi benih unggul, yaitu benih ilahi. Benih unggul diperoleh melalui proses termahal yang pernah ada, yakni penebusan. Ini dibayar melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Inilah benih termahal yang pernah ada. Lalu pertanyaannya, mengapa benih itu harus dibayar mahal? Jawabannya adalah karena benih ini diperuntukkan untuk misi besar, yakni menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29 dikatakan, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Di sini kita melihat bahwa Yesus memberikan gambaran rahasia perkembangan kerajaan Allah, yakni disamakan dengan perkembangan sebutir benih. Sebagai anak-anak Allah, kita ini adalah ahli waris kerajaan Allah. Tetapi anak-anak Allah sebagai benih ilahi juga bertugas untuk bertumbuh supaya dapat memberi dampak bagi perkembangan kerajaan Allah. Inilah satu-satunya benih yang berpotensi bagi pembangunan kerajaan Allah, yakni benih unggul, yaitu benih ilahi, benih yang dilahirkan oleh Allah. Saudara dan saya adalah benih unggul. Jadi dapat dikatakan bahwa kita ini adalah harapan Allah untuk agenda pembangunan kerajaan Allah. Sebagai benih, tugas kita dalam agenda kerajaan Allah adalah bertumbuh supaya kita dapat memberi dampak bagi perkembangan kerajaan Allah. Dalam wadah yang sama, yakni visi pesat, Tuhan menyediakan sarana untuk kita bertumbuh bersama-sama, yaitu memuridkan anak desa usia 0 sampai 18 tahun. Memuridkan anak usia 0 sampai 18 tahun, artinya di tangan kita Allah mempercayakan benih-benih yang harus kita rawat, kita tabur sampai menghasilkan buah dan memberi dampak bagi kerajaan Allah. Benih ini adalah dinamit, punya kekuatan besar, yang jika diledakkan pada saat yang tepat akan memberi dampak yang besar bagi kerajaan Allah. Usia 18 tahun adalah saat terbaik untuk kita meledakkan, atau istilah yang sering kita gunakan adalah melesatkan. Kita punya waktu investasi maksimal sejak usia
0 sampai 18 tahun. Ini sangat penting dan sangat strategis untuk pembangunan kerajaan Allah. Jika benih adalah potensi unggul, pertanyaan penting adalah apakah benih yang di tangan kita adalah benih unggul? Tentu kita menjawab ya. Mengapa? Karena benih ini diciptakan oleh Allah. Tetapi realita yang harus kita sadari bersama adalah bahwa benih itu telah dirusak oleh dosa. Ini penting karena benih yang rusak walaupun ditabur di tanah yang subur dengan perawatan maksimal, tidak akan pernah menghasilkan dampak apa-apa bagi kerajaan Allah. Di 1 Yohanes yang kita baca tadi, 1 Yohanes 3 ayat 9, dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Tidak berbuat dosa lagi sebab, tidak berbuat dosa lagi karena. Artinya perbuatan kita itu adalah sebab atau akibat atau buah dari benih. Dengan demikian, perbuatan unggul itu bermula dari benih yang unggul. Adalah sebuah keniscayaan, benih yang rusak dapat menghasilkan buah yang unggul. Hanya benih yang unggul, pribadi yang unggul, yang dapat memberi dampak bagi kerajaan Allah. Tentu kita tahu bersama bahwa benih itu membutuhkan proses menuju produktivitas. Tetapi semua proses itu akan menjadi sia-sia jika yang ditanam adalah benih yang rusak. Seorang petani dengan sukacita menantikan masa menuai. Karena itu dengan penuh harapan mulai dari menabur, merawat sampai tiba masa menuai itu, mereka melakukannya dengan tekun. Mengorbankan tenaga, waktu, materi, ya. Investasi besar untuk itu. Tapi kalau benih yang ditabur adalah benih yang rusak, maka masa penuh sukacita di masa menuai itu tidak akan pernah ada. Tentu kita pun tidak ingin jadi seperti petani ini, mengharapkan sesuatu yang besar. Tetapi ternyata pengharapan itu tidak pernah terjadi karena benih yang kita tabur adalah benih yang rusak. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, tugas penting yang tidak boleh diabaikan adalah menolong, menuntun benih itu untuk berproses seperti yang telah kita alami, yakni mengenal Yesus, percaya kepadanya, mendapatkan anugerah kelahiran baru, sebagai benih yang unggul, benih ilahi, dan kemudian diberi ruang yang maksimal untuk mengalami pertumbuhan secara utuh. Poin yang ketiga, poin terakhir, yaitu kriteria tindakan yang unggul. Ada banyak gambaran di dalam Alkitab yang menggambarkan tentang tindakan yang unggul. Beberapa di antaranya seperti pada peristiwa di mana Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Di situ dikatakan Yesus berkata bahwa iman sebesar ini belum pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Menurut saya ini adalah iman yang unggul, lebih daripada yang lain. Tidak ada pada tempat di mana seharusnya ada atau tidak ditemui di tempat di mana seharusnya ada. Ini unggul. Peristiwa yang lain adalah peristiwa Yesus menyembuhkan orang lumpuh di Kapernaum. Dikisahkan bahwa ada 4 orang datang menggotong si lumpuh. Tetapi karena rumah itu penuh sesak bahkan sampai pintu, keempat orang tersebut tidak bisa masuk melalui pintu membawa si lumpuh itu berjumpa dengan Yesus. Tapi kemudian mereka tidak putus asa. Mereka naik ke atas atap, lalu kemudian menurunkan si lumpuh itu dari atap. Lalu si lumpuh itu berada di depan Yesus. Lalu Yesus berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Menurut saya ini adalah unggul, menembus batas kewajaran, kelaziman.
mempertemukan si lumpuh melalui jalan yang tidak lazim. Peristiwa yang lain yaitu peristiwa seorang perempuan mengurapi Yesus dengan minyak. Saya mengajak kita melihat bagian ini. Dari bagian ini saya belajar 2 poin penting. Suatu tindakan dapat disebut sebagai unggul. Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Poin yang pertama, suatu tindakan dapat disebut sebagai unggul adalah momentum, saat yang tepat. Ada kata bijak berkata, momentum tidak dapat dikejar. Momentum hadir. Begitu ia lewat, tidak lagi sebuah momentum, ia menjadi kenangan. Jadi momentum itu adalah tindakan atau perbuatan tepat yang dilakukan pada saat yang tepat. Tepat seperti apa? Tepat seperti yang diperintahkan atau dikehendaki oleh Tuhan. Tepat sesuai agenda kerajaan Allah. Ini berarti bukan suatu waktu yang kita tunggu sewaktu-waktu datang. Sebab setiap waktu yang diberikan oleh Tuhan, setiap waktu yang kita jalani hari demi hari, berisi agenda penting kerajaan Allah, membutuhkan tindakan-tindakan tepat sesuai dengan agenda tersebut. Itulah momentum. Sepintas kalau kita lihat di sini tidak ada hal yang salah pada murid-murid. Peduli dengan orang miskin, bukankah di bagian lain Yesus pernah mengidentifikasikan dirinya dengan orang miskin? Artinya apa yang dilakukan terhadap orang miskin, itu juga yang kita lakukan kepada Yesus. Apa yang salah? Di ayat 11 dikatakan, "Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Tindakan yang paling tepat menjelang penguburan Yesus adalah tindakan yang berhubungan langsung dengan penguburan, yaitu pengurapan. Yudas dan kawan-kawan kehilangan momentum ini karena mereka punya agenda lain, yaitu sedang memperebutkan siapa yang terbesar dalam kerajaan Allah. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, jangan ada agenda lain di antara kita, apalagi dusta. Si perempuan melakukan tindakan yang tepat dalam waktu yang tepat. Dampaknya adalah menjadi kesaksian yang hidup sepanjang sejarah pekabaran Injil. Jadi sekali lagi, tindakan dapat disebut unggul. Kriteria pertama adalah momentum. Yang kedua adalah objek kasih yang benar. Pada dasarnya, manusia sebagai ciptaan Allah memiliki naluri atau kodrat kasih. Itu sebabnya manusia itu membutuhkan objek untuk menyalurkan kasih. Setiap tindakan perbuatan manusia merupakan cara untuk menyalurkan kasih terhadap objek kasihnya. Bahkan tindakan yang kita sebut sebagai kejahatan sekalipun, itu adalah cara seseorang untuk menyalurkan kasih kepada objek kasihnya. Kalau seorang korupsi, kita telusuri kenapa dia korupsi. Karena dia menginginkan keuntungan. Kenapa dia menginginkan keuntungan? Supaya dia dapat memenuhi keinginan dirinya, keinginan pribadinya. Artinya objek kasihnya adalah dirinya sendiri.
untuk menyalurkan kasih terhadap dirinya sendiri, dia lakukan melalui korupsi. Kenapa orang kolusi? Kenapa nepotisme? Karena objek kasihnya adalah kelompoknya, kaumnya. Nah, perbuatan menjadi negatif atau positif, atau jahat, baik atau unggul, sangat bergantung pada objek kasih yang memotivasi dia untuk melakukannya. Perbuatan baik yang kita lakukan bisa menjadi kejahatan jika bukan atas dasar objek kasih yang benar. Dan objek kasih yang benar adalah Yesus. Syarat yang kedua, tindakan atau perbuatan disebut unggul adalah ketika dilakukan dengan objek kasih yang benar, yaitu kasih kita kepada Yesus Kristus. Unggul bukan sekedar ketika kita berjalan 1 mil lebih banyak daripada yang diminta. Karena jika hal tersebut, jika perjalanan tersebut dilakukan di luar agenda kerajaan Allah dan bukan atas dasar kasih kita kepada Kristus, maka menurut saya itu hanya sebuah petualangan biasa. Tapi ketika perjalanan atas dasar agenda Allah, dalam rangka agenda kerajaan Allah, dan dilakukan atas dasar kasih kita kepada Yesus Kristus, itulah perjalanan yang akan berdampak bagi kerajaan Allah. Dan itu unggul. Di hadapan Yesus, setiap perbuatan kita akan menghasilkan 2 respon, dicela atau dipuji. Yudas bersama dengan murid-murid lainnya tercela karena kebaikan mereka tidak menjadi yang terpenting saat itu, bahkan di luar agenda kerajaan Allah. Apakah yang kita lakukan akhir-akhir ini? Segala kebaikan kita, pelayanan kita, itu ada dalam agenda kerajaan Allah. Sebaliknya si perempuan terpuji karena apa yang dilakukan merupakan tindakan yang tepat di waktu yang tepat dalam saluran kasih yang benar. Apakah semua yang kita lakukan itu semata-mata karena kasih kita kepada objek kasih kita yang sesungguhnya, yaitu Yesus, atas dasar kasih kita kepada Yesus? Inilah kriteria unggul dalam standar kerajaan Allah. Yang pertama, momentum, tepat tindakannya, tepat waktunya, yaitu tepat sesuai agenda kerajaan Allah. Yang kedua, dilakukan atas dasar kasih kita kepada Yesus. Membangun kerajaan Allah membutuhkan tindakan yang unggul. Tindakan yang unggul hanya mungkin lahir dari benih yang unggul. Satu-satunya benih yang unggul adalah benih yang dilahirkan oleh Allah. Ini adalah batu penjuru dari semua potensi yang dibutuhkan dalam mengembangkan kerajaan Allah. Di tangan kita ada benih-benih yang dipercayakan oleh Allah. Pastikan benih itu masuk dalam proses yang memungkinkannya untuk dia menjadi benih unggul. Karena hanya dengan demikian dia dapat memberi dampak bagi kerajaan Allah. Kita sepakat bahwa usia 0 sampai 18 tahun adalah saat yang tepat untuk kita membangun pemimpin. Berarti ini adalah saat terbaik untuk kita investasi maksimal. Usia 18 tahun adalah momentum untuk kita melesatkan potensi tersebut. Momentum tidak dapat dikejar, tetapi bisa diciptakan melalui ketekunan. Tekun di kaki Yesus, tekun mengerjakan semua pelayanan kita sesuai dengan agenda kerajaan Allah. Sebuah lokomotif tidak punya kekuatan apa-apa apabila dia tidak memiliki bahan bakar. Tetapi ketika dia secara tekun diisi bahan bakar, maka ketika tiba momentum untuk dia bergerak, tidak ada kekuatan di depannya yang dapat menghalangi dia. Bapak, Ibu, Saudara, dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat kita meneruskan proses pertumbuhan kita sampai tingkat pertumbuhan yang maksimal melalui sarana yang Tuhan sudah siapkan, yaitu memuridkan anak desa usia 0 sampai 18 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Bapak Ibu, saat ini kita akan sama-sama menaikkan doa syafaat kita bagi bangsa dan juga bagi semua orang kita layani, bagi pelayanan kita ini juga. Dan mari kita siapkan hati kita angkat satu pujian. Berikanku hati seperti hatimu, berikanku mata seperti matamu, untuk memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah. Berikanku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikanku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, jadikan hatiku seperti hatimu, jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Shalom Bapak Ibu, pada saat ini kita akan bersyafaat bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Bersyukur kami masih merasakan kasih-Mu yang begitu besar, yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau sampai saat ini kami masih dalam keadaan sehat dan kuat. Kami menyadari itu semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur buat hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dari tempat kediaman kami masing-masing. Bapa yang baik, kami bersyukur juga buat firman-Mu yang memberkati kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan mengajar kami untuk menjadi lebih baik lagi. Bapa, kami berdoa Engkau mampukan kami untuk kami mengaplikasikan firman-Mu dalam pelayanan kami. Memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau terus pakai dia secara dahsyat dan luar biasa. Pelayanan yang Engkau buat berhasil. Terima kasih Bapa di sorga. Memberkati seluruh komunitas keluarga Pesat yang berada di seluruh Indonesia ini. Mulai dari tim apostolik, direktur, eksekutif, manajer, supervisor, kepala-kepala TK, guru-guru yang mengajar, bahkan setiap mahasiswa yang ada, Engkau memberkati. Mampukan kami untuk terus memberi yang terbaik dalam pelayanan kami. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah keterbatasan kami, tidak membatasi kami untuk terus melayani Engkau. Kami terus diberikan semangat
motivasi kami benar-benar dari hati kami untuk melayani Engkau, untuk menyenangkan hati-Mu. Kuatkan kami Bapa, mampukan kami untuk terus berjalan bersama dengan Engkau, mampukan kami untuk melaksanakan setiap visi dan misi yang telah ditetapkan. Bapa, kami berdoa, bersyukur buat kebaikan, memberkati buat anak-anak yang Engkau percayakan bagi kami. Baik itu anak-anak yang masih di dalam kandungan, Engkau memberkati, menjamah, berikan kesehatan, kekuatan, agar anak-anak ini ada dalam perlindungan-Mu. Bagi anak-anak yang sudah bersekolah, Engkau berikan semangat ketika mereka belajar di rumah mereka masing-masing. Bahkan Engkau lindungi mereka di tengah-tengah pandemi ini, mereka tetap berada dalam keadaan sehat dan kuat. Berkati setiap tumbuh kembang mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, menjadi pemimpin-pemimpin bagi bangsa Indonesia ini. Kami bersyukur juga buat sponsor dan donatur kami yang terus setia menopang pelayanan kami dimanapun mereka berada. Engkau berkati Bapa, bahkan di tengah-tengah pandemi ini mereka tetap setia menopang pelayanan kami. Bahkan di antara mereka ada yang sudah kehilangan pekerjaan. Kami berdoa Engkau pulihkan setiap pekerjaan mereka, usaha mereka, bahkan pelayanan mereka Engkau buat berhasil. Berkati seluruh keluarga, sanak saudara mereka ada dalam perlindungan. Bapa, kami berdoa membawa pergumulan bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi ini. Engkau memberkati, memulihkan bangsa kami. Kami yakin dan percaya apapun yang Engkau izinkan terjadi bagi bangsa kami ini, semua ada dalam kehendak-Mu. Memberkati pemimpin kami, mulai dari presiden, seluruh jajarannya. Kami berdoa Engkau jamah di dalam nama Yesus, sampai kepada pemimpin-pemimpin yang ada di pelosok-pelosok pedesaan. Engkau berikan mereka hikmat dalam menangani pandemi ini. Engkau berkati mereka Bapa, mereka dapat menjadi pemimpin yang adil, jujur, bijaksana. Bahkan mereka mau memperhatikan kepentingan dari masyarakat yang mereka pimpin. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur kepadamu buat kebaikan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita kembali lakukan firman Tuhan. Jangan ada agenda lain. Lakukan pelayanan kita atas dasar kasih kita kepada Yesus Kristus. Mari kita arahkan hati kita, pikiran kita kepada Dia, dan kita terima berkat-Nya. Allah Tritunggal adalah satu adanya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu juga akan terus memelihara kita dalam kesatuan iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Yesus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk kebersamaannya dalam ibadah pagi ini. Subscribe channel Pesat Community. Merasa diberkati? Jangan lupa share kepada rekan dan keluarga Anda.